Agak keras ngomongnya. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Nama Budaya, Salam Kebajikan. Selamat sore, Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat. Izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu sebelum menyampaikan argumen yang saya berikan pada sore hari ini. Perkenalkan, nama saya Izzadin Alif Bangun dari Delegasi SMA Negeri 2, Tenggarong, Kalimantan Timur. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat, berkaitan pada mosi hari ini bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada nilai dan tes akademik. Sebelum saya memaparkan beberapa argumen penting yang harus saya paparkan pada hari ini, sebelumnya saya akan menyampaikan 3 atau 2 poin mungkin yang inti pada perdebatan ini. Yang pertama, tes talenta bawaan. Dilansir dari Instagram Puspernas, tes talenta bawaan adalah penilaian individu yang didasarkan pada potensi bawaan individu tersebut. Setiap siswa memiliki bakat bawaan yang unik. Dari tes ini mengungkap bakat bawaan tersebut untuk dapat dipetakan potensi kesuksesannya. Dan yang kedua adalah hasil nilai. Dilansir dari wikipedia.com, nilai adalah proses penyematan atribut atau dimensi atau kuantitas terhadap hasil asesmen dengan cara membandingkannya terhadap suatu instrumen standar tertentu. Kemudian tes akademik merupakan tes yang dapat mengungkapkan apa saja yang telah dicapai seseorang secara intelektual. Ya, 2 poin yang barusan saya sampaikan mengacu pada yang kita ketahui pada setelah masa reformasi, yakni ada SNMPTN dan SBMPTN. Sebelum itu saya menjelaskan awal mulanya seleksi masuk perguruan tinggi negeri secara terpadu dan serentak sudah ada sejak tahun 1976, diawali oleh SKALU, lalu berubah menjadi SKASU dan berubah lagi menjadi SIPEN, MARU, dan UMPTN. Dan kemudian di masa reformasi berubahlah menjadi SNMPTN dan SBMPTN. Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat, manfaat pada sore hari ini kita akan membahas akan menyetujui tentang tes talenta, karena tes talenta sangat bermanfaat bagi mahasiswa ataupun siswa yang ingin melanjutkan atau meneruskan apa yang mereka hadapi di masa depan. Contohnya seperti yang pekerjaan dan karir mereka. Manfaatnya adalah memberikan gambaran mengenai kemampuan seseorang di berbagai minatnya pada bidang-bidang tertentu. Justru inilah yang sangat penting, Bapak dan Ibu Dewan Juri yang terhormat. Dengan adanya tes ini, maka bisa kita ketahui di mana kemampuan orang tersebut bisa dicapai. Beberapa universitas yang menerapkan tes minat dan bakat ini adalah, yang pertama adalah UI atau Universitas Indonesia dengan PPKB, yakni Prestasi dan Pemerataan Kesempatan Belajar. Kemudian IPB atau Institut Pertanian Bogor dengan UTM-nya, yakni Ujian Talenta Masuk. Dan yang ketiga adalah UMM atau Universitas Muhammadiyah Malang dengan buka jalur tes minat dan bakat. Bahkan selain tes minat dan bakat, UMM juga membuka penerimaan mahasiswa melewati jalur yang pertama, jalur YouTuber, dan yang kedua influencer, dan yang ketiga adalah Hafiz Al-Quran. Bahkan dari tiga jalur penerimaan mahasiswa tersebut, bahkan penerimaan tersebut dapat dilewati tanpa tes sama sekali. Inilah yang penting. Disinilah kita menemukan bakat dan minat kita, apa yang kita senangi, dan agar kita bisa enjoy dengan apa yang kita kerjakan. Hal ini juga sejalan dengan program Link and Match yang dicanangkan oleh Bapak Sandiaga Uno pada tahun 2019 pada saat pemilihan Capres-Cawapres. Link and Match sendiri adalah penggalian kompetensi untuk melangkah ke dunia kerja. Dan ini juga sejalan dengan teori faktor majemuk yang dikemukakan oleh Kelly tahun 1928 yang menekankan bahwa beberapa faktor yang berpengaruh pada kecerdasan. Yang pertama yaitu manipulasi hubungan spasial, dan yang kedua kemudahan dengan angka, yang ketiga kemudahan material verbal, dan yang keempat ingatan, dan yang kelima kecepatan. Inilah yang meyakinkan kami dan menegaskan kami dan sangat setuju dengan mosi ini, bahwa penerimaan mahasiswa baru hanya didasarkan pada tes talenta bawaan, bukan pada hasil nilai atau tes akademik. Dewan Juri yang terhormat, alasan kami lebih menyetujui ini daripada
hasil nilai dan tes akademik adalah dikarenakan nilai tes akademik, maksud saya hasil nilai dan tes akademik, contohnya SNM dan SBMPTN, itu menyebabkan ketidaksiapan mental siswa yang ingin mendaftar dikarenakan mereka sudah belajar berbulan-bulan, lalu mereka antara siap dan tidak siap untuk menerima hasilnya. Bahkan beberapa yang tidak lolos sangat merasakan kesedihan dan kekecewaan yang sangat mendalam. Ya, mungkin itu saja argumen yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.